寒冰盾。千钧一击！Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih terus sehat dan semangat ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita sang penerus Tangshan, yaitu Youhao dan Wang Dong dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 37. Yang mana pada Solen 2 episode 37 ini menceritakan Youhao yang mana lagi-lagi Youhao kembali mengejutkan semua orang karena kekuatan dan kepemimpinannya yang sangat mengesankan. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini Youhao pun langsung dilempar keluar oleh Tangshan saat mencoba mencari tahu di dalam lautan spiritual Wang Dong. Bahkan Youhao menyadari bahwa ada kekuatan yang begitu kuat yang tersembunyi di dalam diri Wang Dong. Dan Youhao bertanya-tanya sebenarnya kekuatan apa yang melindungi Wang Dong ini. Dengan cepat pun Youhao bertanya kepada Yelekase apa yang sebenarnya terjadi di dalam lautan spiritual Wang Dong dan apakah itu membahayakan Wang Dong. Dan Yelekase memberitahu bahwa itu adalah kekuatan segel Wang Dong untuk melindungi lautan spiritualnya agar tak terkikis. Dan Yelekase pun memperingatkan agar Youhao tak mencoba lagi mengintip lautan spiritual Wang Dong karena kekuatan tersebut berasal dari pancaran kesadaran ilahinya, yang mana kekuatan itu cukup untuk memusnahkan Youhao secara fisik dan mental. Di sini pun Youhao bertanya apa itu kesadaran ilahi, dan Yelekase menjelaskan bahwa kesadaran ilahi adalah sebuah jejak kesadaran dari para dewa. Dan menurut Yelekase, asal-usul Wang Dong sangatlah luar biasa dan kekuatan pemilik asli dari sinar kesadaran di lautan spiritual Wang Dong pun tak terbayangkan. Bahkan saat Yelekase menjadi yang terkuat di dalam hidupnya pun tak akan bisa bersaing dengan dewa tersebut. Mendengar itu pun di sini Youhao semakin penasaran sebenarnya siapa Wang Dong ini. Tak lama kemudian pun Wang Dong ini tersadar dan langsung panik melihat keadaan Youhao. Namun di sini Youhao pun hanya menjawab bahwa mengintip lautan kesadaran Wang Dong ini ternyata membuat tenaga Youhao terkuras. Dan mendengar itu pun Wang Dong tak mau Youhao melakukan hal ini lagi, mengetahui hal itu membuat Youhao sangat lelah. Namun Youhao meminta Wang Dong tak khawatir karena mereka berdua adalah rekan satu tim. Dan karena putaran kedua babak round robin akan dimulai besok, maka mereka berdua pun langsung melatih kembali kekuatan Haodongnya. Sementara itu di hotel penginapan Akademi Ryu, terlihat mereka semua sangat pede karena tahun ini adalah tahun terkuat kekaisaran Ryu selama 4000 tahun terakhir ini. Dan tetua dari Akademi Ryu ini bertanya siapa lawan terkuat menurut para muridnya tersebut. Di sini dengan serentak para murid menjawab bahwa lawan terkuat mereka adalah Akademi Shrek. Dan tetua tersebut tahu bahwa Akademi Shrek ini mempunyai 3 anggota inti dan 7 anggota cadangan. Yang mana itu membuat Akademi Kekaisaran Ryu ini merasa diremehkan dengan formasi ini. Dan tetua ini berkata kepada seorang bernama Marulong, yang mana Marulong ini harus berhenti dari jabatan ketua anggota tim ini jika Akademi Ryu kalah dari Akademi Shrek lagi. Namun menurut si Hong Chen, Akademi Shrek tak sebodoh itu dengan mengambil langkah ini. Dan Hong Chen ini sangat pede bahwa Akademi Shrek bukanlah lawannya dengan mengirimkan formasi ini. Namun tetua ini pun meminta Hong Chen ini tak meremehkan Akademi Shrek karena seekor singa pun juga membutuhkan semua kekuatannya untuk melawan seekor kelinci. Namun Hong Chen menjawab bahwa lawan terberat baginya adalah dirinya sendiri. Hari berganti dan di dalam arena muncullah 2 tim yang akan bertanding. Yang mana kali ini Akademi Shrek akan menghadapi Akademi Jianling. Terlihat para penonton pun terus menyebut-nyebut nama-nama anggota Shrek. Sementara PB meminta semua anggota untuk bertahan 2 pertandingan lagi sebelum Ling Lauchen bisa bergabung dengan mereka. Dan mereka pun langsung menyatukan semangat mereka untuk pertandingan kali ini. Di sini juri langsung memanggil kedua kapten tim naik untuk melakukan pengundian. Dan Kuruso sebelumnya memberitahu bahwa Akademi Jianling ini adalah 3 besar di Kekaisaran Dowling, yang mana kapten mereka sudah berada di level Raja Roh dengan 5 cincin roh.
Dan kapten tim Akademi Jianling yang bernama Shenze pun mempunyai 2 cincin kuning dan 3 cincin ungu. Dan meskipun itu bukanlah konfigurasi cincin terbaik, namun roh pelindungnya adalah tombak ribuan serangan yang memiliki serangan cukup kuat. Apalagi mereka mempunyai 2 master roh tipe kontrol, yaitu Fei Yushu dengan atribut api dan An Lengyi dengan atribut es. Yang mana mereka berdua ini disebut pengendali api dan es. Sementara di pavilion Dewa Laut, Chai Mei berkata kepada tuanmu jika monster Shrek sedang menghadapi lawan di level Raja Roh, dan dia bertanya apakah tuanmu tak mau mengirim bantuan untuk mereka. Dan Chai Mei ini disuruh Dekanyan untuk menanyakan hal itu karena Dekanyan merasa tak tenang jika Akademi Shrek hanya mengirim tim cadangan dalam pertandingan ini dan dia takut akan kalah. Namun bagi tuanmu ini, monster Shrek tak perlu menjadi juara karena dalam kompetisi ini tuanmu hanya ingin melatih mereka di luar. Dan yang terpenting tuanmu yakin jika 7 anak yang dipimpin oleh Yoho ini kelak akan menjadi fondasi kejayaan Akademi Shrek selama ribuan tahun ke depan. Chai Mei pun merasa bahwa tetuamu ini memandang para murid ini begitu tinggi. Namun bagi tetuamu, jika mereka harus memandang masa depan setelah 10 tahun mengasah pedang. Sementara undian sudah diumumkan bahwa pertandingan kali ini menjadi pertempuran tim, yang mana hal tersebut tentu saja membuat para penonton sangat antusias. Dengan cepat monster Shrek pun langsung mengeluarkan cincin rohnya, dan lagi-lagi Yoho mengeluarkan 6 cincin roh 100.000 tahunnya. Sementara Xiao Xiao dan Wang Dong membuat tim lawan terkejut karena mereka berdua ini berada di level Kaisar Roh dengan 6 cincin roh. Dan melihat itu Marulong berpikir jika Akademi Shrek sengaja mengutus 3 orang Kaisar Roh untuk melumpuhkan lawan dengan cepat. Namun Hong Chen merasa bahwa Yoho mengeluarkan trik yang sama lagi. Dan ternyata 2 cincin hitam Wang Dong dan Xiao Xiao ini adalah hasil simulasi dari teknik imitasi Yuhao yang dia salurkan kepada Xiao Xiao dan Wang Dong ini. Bahkan di sini Kaisar Xingluo pun terkejut karena ternyata masih ada Raja Roh 6 cincin pada anggota Shrek ini selain Yuhao. Sedangkan adik Kaisar Xinglu berpikir jika setidaknya anggota Shrek ini mempunyai 4 Raja Roh, karena Daeoheng yang belum tampil juga adalah Raja Roh 6 cincin. Di sini anggota Akademi Jianling langsung mengaktifkan perisainya, yang mana Guruzo tahu jika ada 4 orang Master Roh senjata tipe pertahanan dengan roh pelindung perisai badak roh, yang mana mereka adalah Yang Ming, Songhu, Bai Chen, dan Yimao. Dan seharusnya mereka berempat berasal dari sekte yang sama karena roh pelindung mereka berempat juga sama. Dengan cepat pun anggota Shrek langsung menyerang mereka. Namun terlihat Lengyi dari belakang langsung mengeluarkan teknik pembekuan. Sementara Bebe masih harus menghadapi dinding perisai dari keempat orang ini. Dan saat Saito menyerang dengan meriam rohnya, perisai ini pun terlihat begitu lebih kuat. Dan sebelumnya Guruzo pernah bilang bahwa anggota Shrek yang kurang kekuatan mempunyai kabar buruk karena perisai badai roh adalah roh pelindung senjata dengan pertahanan sangat kuat. Di sini Bebe pun terus menyerang perisai tersebut. Namun An Lengyi dari belakang langsung mengeluarkan teknik perisai es beku, yang mana hal tersebut membuat serangan Bebe ini tak mampu menghancurkan perisai tersebut. Karena pertahanan perisai ini meningkat setidaknya 30% saat perisai es beku ini bersatu dengan perisai badai roh. Namun di sini Caito turun tangan lagi dan langsung menembakkan senjata artileri, yang mana senjata yang dikeluarkan Caito ini terlihat begitu banyak. Melihat itu Yoho pun sadar jika Master Pemandu Roh lebih hebat dari Master Roh dengan level yang sama. Apalagi yang digunakan Caito ini adalah teknik bertarung pemandu roh yang paling kuat. Sedangkan di sini Susanshi baru sadar jika bukan hanya dia dan Bebe saja yang menyembunyikan kekuatan mereka. Dan melihat pertahanan mereka mulai bolong, Yoho pun meminta Jiangnan untuk mulai menyerang. Dengan cepat Jiangnan pun langsung menggunakan teknik kendali gravitasi dan kemudian langsung menggunakan teknik busur pinggang. Namun Lengyi tersebut langsung mengeluarkan teknik tulang rohnya yaitu tornado es beku. Melihat cewek itu mempunyai tulang roh, Tianmeng pun memberitahu jika keterampilan tulang roh ini sudah mendekati teknik roh kelima dari Raja Roh. Namun seketika Bebe dan Susanshi pun langsung mengeluarkan teknik roh ketiga mereka berdua, yang mana teknik ini adalah teknik gabungan yang selama ini mereka berdua rahasiakan. Di sini Shenze pun langsung mengeluarkan tombak ribuan serangan dan kemudian dia meminta Yuyan untuk membantunya. Dan di sini Yan Yu pun langsung mengeluarkan teknik cincin kobaran api dan langsung menyatukan ke dalam tombak Shenze tersebut.
Melihat itu pun, di sini Kuruzo mengakui jika ini peningkatan teknik roh terkuat karena pengendali es bisa meningkatkan pertahanan dan menurunkan kecepatan lawan, serta 4 master roh pertahanan menghadang lawan di depan. Yang mana hal itu mereka lakukan agar Shenji dan Fei Yanyu bisa melakukan satu serangan mematikan. Dengan cepat Shenji pun langsung menyerangkan tombak tersebut ke arah Yu Hao. Namun di sini Yu Hao langsung menggunakan mata iblis ungunya untuk melumpuhkan Shenji ini. Meskipun Shenji berhasil dilumpuhkan, namun serangan tombaknya ini masih melaju dengan kencang. Yang mana di sini membuat Susanshi harus menggunakan teknik perpindahan tempat agar Yu Hao bisa selamat dan Susanshi yang menahan serangan tombak tersebut. Bahkan Xiao Xiao harus turun tangan untuk membantu Susanshi dengan kualinya karena besarnya kekuatan dari tombak ini. Setelah itu di sini Susanshi mengakui jika serangan ini sangatlah menakutkan. Karena sudah tak sempat melakukan serangan kedua, di sini Shenji pun langsung menyuruh Leng Yi untuk menyerang. Dan melihat itu, di sini Hong Chen pun sangat ingin melihat kemampuan sebenarnya dari Yu Hao ini. Di sini Yu Hao pun langsung menggunakan dome pembekuan permanen hasil dari tulang roh punggung dari Bingbing. Karena dalam hal atribut es, Yu Hao lah penguasanya. Bahkan teknik tersebut langsung membuat beku 5 anggota tim lawan. Di sini Yu Hao pun bertanya, apakah Shenji masih ingin melanjutkan pertarungan ini? Dan di sini Shenji pun akhirnya mengakui kekalahannya, yang mana hal tersebut membuat semua penonton bahagia melihat kemenangan Akademi Shrek ini. Sementara Marulong tak percaya karena Yu Hao bisa menahan kekuatan tornado es beku yang notabene teknik itu lebih kuat dari teknik kelima Raja Roh. Yang mana hal itu membuat Marulong berpikir jika jangan-jangan Yu Hao ini memanglah Kaisar Roh dengan 6 cincin roh 100.000 tahun. Sementara di tempat lain, Kaisar Xinglu sedang berdiskusi dengan adiknya tentang Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao yang hanya murid tahun kedua di Akademi Shrek. Yang mana mereka bertiga ini satu angkatan dengan putra kedua Adipati Harimau Putih yaitu Daiwa Bin. Yang mana hal itu menggemparkan Akademi Shrek saat itu karena mereka bertiga ini mampu mengalahkan tim Daiwa Bin dan Zulu waktu itu dan memenangkan kompetisi murid baru. Mendengar itu, di sini Kaisar Xinglu yakin jika mereka bertiga ini memanglah hanya anggota cadangan. Namun Kaisar Xinglu bingung karena dengan formasi ini mereka bisa memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Namun adik Kaisar ini takut jika formasi seperti ini tak akan menarik perhatian Kekaisaran Ryu. Kemudian di sini Kaisar pun juga bertanya apakah mereka juga berpartisipasi dalam lelang di tempat lelang cahaya bintang beberapa hari yang lalu. Dan adik Kaisar pun berkata jika Akademi Shrek dan Akademi Ryu diam-diam ikut serta. Yang mana ternyata Kaisar ini mempunyai niat tersembunyi. Sementara anggota Shrek langsung kembali ke hotel mereka, yang mana di sini Susanshi langsung meminta Jiang Nan untuk memijitnya karena tombak ribuan serangan tadi sangat menghabiskan tenaga untuk menahannya. Kemudian di sini Kuruzo berkata bahwa Akademi Jianling bukanlah tim yang begitu kuat dan lawan kuat mereka sebenarnya adalah Akademi Zhengtian yang akan mereka hadapi di babak selanjutnya. Dan sebenarnya Kuruzo berpikir untuk menyerah melihat putaran pertama Akademi Zhengtian. Karena di Akademi Zhengtian ada 3 Raja Roh yang mana ketua tim mempunyai kultivasi mencapai level 58 yang mana dia bernama Ye Wuqing. Bahkan Ye Wuqing ini juga pasti akan menjadi anggota tim andai Ye Wuqing ini ditempatkan di Akademi Shrek. Dan menurut Wang Dong mereka akan sulit menang karena perbedaan level mereka sungguh terlalu besar. Kuruzo pun awalnya juga berpikir begitu, namun Kuruzo menemukan kesempatan untuk menang setelah melihat pertandingan kali ini, yang mana kesempatan satu-satunya ini ada pada Susanshi. Dan pada Solendo episode 38, anggota Shrek akan menghadapi Akademi Zhengtian tadi, yang mana salah satu anggota Zhengtian ini memiliki roh pelindung Dewi Malaikat seperti Qian Renshui yang pernah dihadapi Tang San. Dan itulah guys alur cerita Solendo episode 37 ini. Abadi, Yu Hao lagi-lagi mengejutkan semua orang ya. Bahkan kini Yu Hao semakin menjadi tulang punggung monster Shrek. Dan seperti apa pertarungan anggota Shrek melawan Akademi Zhengtian yang bahkan memiliki roh pelindung Dewi Malaikat? Kita tunggu saja di Solendo episode 38.
Akhir kata, selamat bermalam mingguan dan maafin Mimin kalau video ini akan telat upload. Dan see you next episode.